Ya, salam. Selamat hari Minggu dan selamat memasuki new normal services. Di nama Tuhan, kita akan membaca ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Kita akan bersama-sama membaca 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Kita akan sama-sama membaca 1, 2, 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saya ulangi lagi. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Kudus dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, di sini saya ingin menyampaikan apa yang dipandang oleh Rasul Paulus, bahwa setiap orang yang dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi orang percaya, orang-orang yang menjadi keluarga kerajaan Allah, dia mempunyai Roh Kudus dalam hidupnya. Dalam hatinya ada Roh Kudus. Dalam dirinya ada Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada saat Roh Kudus ada pada kita, ada maksud, ada tujuan Allah, ada tujuan Allah. Nah, disitulah Roh Kudus yang saat ini dikenal dengan manifestasi Roh Kudus. Nah, tema yang akan saya sampaikan adalah tujuan Allah, manifestasi Roh Kudus. Apa tujuan Allah kepada orang percaya? Kita awali dulu bahwa Tuhan menciptakan manusia, laki dan perempuan, pada awalnya baik, tidak berdosa. Tetapi manusia itu diuji imannya, yang pada akhirnya kita sama-sama tahu bahwa manusia itu jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa, manusia ada dalam dosa, manusia terkutuk. Nah, dalam perkembangan waktu, Allah tahu bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Apapun yang diperbuat oleh manusia, apapun yang dikerjakan oleh manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Tuhan datang ke tengah dunia menjadi manusia, menjadi substitusi, pengganti. Ya, ada orang-orang ironis mengatakan, ya, kenapa harus jadi manusia? Datang aja langsung nebus. Nah, ini bahaya. Ya,
sudah terpikirkan oleh Allah sendiri. Ya, kalau pikiran manusia datang aja langsung tebus. Itu pikiran manusia. Tapi Allah yang maha tahu itu, maka dia datang menjadi manusia. Tujuannya apa? Di sana ada iblis supaya nggak protes. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi manusia itu ya sangat bersyukur. Diciptakan menjadi manusia itu sangat bersyukur. Ya, saya dulu pernah, ngapain aku dilahirkan? Kan gitu. Jadi saya punya pertanyaan, ngapain saya dilahirkan? Ya. Wah, itu kemarahan saya waktu itu. Saya berontak waktu itu. Sehingga saya berkata, ngapain saya dilahirkan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur diciptakan menjadi manusia. Kita bersyukur Tuhan membuat kita menjadi manusia. Banyak orang berkeluh kesah, banyak orang marah karena hidupnya. Ya. Kenapa? Karena dia tidak kenal Tuhan. Bahkan orang-orang yang percaya pun juga sama marah. Kenapa? Karena tidak kenal Tuhan. Seharusnya orang yang percaya, orang yang ada di dalam Tuhan lebih belajar mengenal Tuhan, sehingga bersyukur di hadapan Tuhan menjadi manusia. Kita bisa percaya kepada Tuhan dengan luar biasa di hadapannya. Indah pada saat kita bersama dengan Tuhan. Indah, Tuhan itu keamanan yang luar biasa. Pada saat kita diciptakan menjadi manusia, kita menghadapi dunia. Menghadapi dunia dengan variasi masalahnya. Ya, menghadapi dunia, ya, masalah-masalah dunia. Dunia ya, menekan manusia. Dunia ya, selalu ingin manusia itu terjepit mati. Lain dengan Tuhan. Ya. Kita diciptakan dengan maksud supaya Tuhan itu dimuliakan. Dan maksud supaya Tuhan dimuliakan. Dan pada saat Tuhan kita muliakan, ya, kita menjadi saksi di sana. Ini maksudnya. Tujuan Tuhan menciptakan manusia menjadi saksi. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa pada saat itu sekiranya memuliakan Tuhan. Tapi dalam waktu manusia jatuh dalam dosa di tengah dunia, hanya beberapa orang yang dipilih, hanya beberapa orang yang dipanggil. Nah, orang yang dipilih, yang dipanggil inilah yang harus menjadi saksi di tengah kehidupan kita. Melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita perhatikan tujuan Allah, khususnya manifestasi Roh Kudus. Kalau tadi kita bisa perhatikan bahwa hidup di tengah dunia ini nggak sederhana. Ya. Kadang menangis, kadang sedih, kadang sakit, kadang ada orang yang ya seledot, ya. Ada orang yang tidak sapa kita. Ada banyak hidup yang kadang-kadang kita nggak bisa terima. Tapi bagaimana sebagai orang percaya yang ada Roh Kudus dalam hidupnya, ada Allah dalam hidupnya, ya, maka dengan itulah ya, Roh Kudus memanifestasi dalam hidup kita. Yang pertama,
Dia adalah roh penghibur. Dia adalah roh penolong. Dia adalah penghibur. Dia adalah penolong. Ya, kalau ada sebutan Parakletos, nah itu roh penghibur, roh penolong. Manusia dalam perjuangan hidup di dunia itu enggak sederhana. Perjuangan hidup di tengah dunia enggak sederhana. Saya melihat suatu tontonan di mana manusia hidup itu ada senyumnya, tapi sebentar lagi ada menangisnya. Nah, dia berjuang untuk hidup. Pada saat ada orang diwawancarai, ibu umurnya berapa? 40. Yang wawancarai bengong. Kenapa? Karena wajahnya sudah 60 tahun. Umur 40, wajahnya sudah 60 tahun. Kenapa? Karena kerja keras di tengah dunia ini. Dia benar-benar sendirian untuk menggali makan, menggali nafkah, menggali hidup. Dia kerja terus, sehingga otot-ototnya tegang, tubuhnya mengeras. Jadi kelihatan tua. Padahal belum punya cucu. Kenapa? Nggak ada yang menolong. Dia berjuang sendirian dalam hidupnya. Dia berjuang dengan sendirinya. Di tengah dunia ini menghadapi ulah iblis. Iblis nggak bisa kita lihat dengan mata kita. Iblis bisa ganggu kita. Kemarin, minggu yang lalu, saya kehilangan kacamata. Yang saya salahkan adalah si gundul, karena saya sering kalau hilang gundul pacul temon gitu ya. Dulu ajarannya orang tua saya gitu. Saya cari ke tempat yang sama, nggak ada. 2 kali saya cari, ternyata ada di dalam karung. Jadi ditemukan di dalam karung, kan begitu. Setelah ketemu kok nyalakan gundul, sing salah kamu dewe. Bapak ibu saudari kasih dalam Tuhan, kita tidak tahu ulah iblis mengganggu kita, karena iblis tidak melihat siapa kamu. Kalau di luar temannya, kalau kita bukan, sehingga kita dianggap lawan oleh si iblis. Berbagai cara menyerang. Nah, ini yang perlu disadari. Pada saat saya mengajar okultisme, saya bilang pada mahasiswa, kamu sebagai hamba Tuhan harus sadar bahwa di sekitarmu itu lawan-lawanmu, yaitu iblis. Kamu harus sadar bahwa setan itu ada. Nah, ulahnya ini yang kadang-kadang membuat kita jengkel. Kemudian dunia jelas sudah menolak Yesus. Dunia menolak Yesus. Ada yang mengatakan Yesus cuti 18 tahun. Kemudian dia gambarkan dalam Alkitab, Yesus nampak muncul umur 12. Baru lagi muncul umur 30. Jadi Yesus
menurut dia. Nah, mereka mencoba untuk menyerang. Bahkan dikatakan ya, kasihan orang Kristen itu. Ya. Karena di sana dikatakan orang kaya sukar masuk surga. Nah, itu digunakan untuk mencoba menyerang. Ya. Jadi yang kaya-kaya nggak bisa masuk surga menurut mereka. Setelah dibantah, bukan itu maksud daripada Tuhan Yesus. Kenapa orang kaya sukar masuk surga? Karena hatinya ke dunia, hatinya ke hartanya, tidak kepada Tuhan. Itu maksudnya sebenarnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita ditolak, mereka sudah menolak dulu Tuhan Yesus. Maka dengan itu tidak problem. Yang jelas Yesus itu penghibur bagi kita. Yesus itu, Roh Kudus itu penghibur. Roh Kudus itu parakletos bagi kita. Yang kedua, Roh kebenaran. Allah kebenaran sejati. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya. Tidak ada kebenaran yang sejati di dunia ini. Ya. Kalau manusia mencoba mencari kebenaran, mencari benar, kalau dia menyampaikan kebenaran, bukan kebenaran yang disampaikan. Bukan kebenaran yang disampaikan. Tetapi pikiran manusia, kebohongan manusia, itu yang disampaikan. Nah, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Pada saat dia menyampaikan keberadaannya, eksistensinya, menyampaikan, maka apa yang disampaikan adalah kebenaran. Disampaikan kepada orang-orang percaya, yaitu kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah itu adalah kebenaran sejati. Hidup kekal hanya di dalam Yesus. Pada saat Alkitab menyampaikan hidup kekal hanya di dalam Yesus. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Itu bukan manusia yang menyampaikan, tetapi Yesus Kristus sendiri menyampaikan. Yang kedua, disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di zaman itu melalui kuasa Roh Kudus. Hidup kekal hanya di dalam Yesus. Keselamatan tidak ada di kolong langit ini, hanya di dalam Yesus. Yang ketiga, kekuatan Allah itu melimpah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau tadi saya awali melihat kehidupan di tengah dunia itu sangat berat sekali. Rasul Paulus di saat dia melayani Tuhan, Rasul Paulus saat dia melakukan apa yang Tuhan mau, dia pun ditekan, dia pun ditindas, dia pun dicaci maki, dia pun tidak mendapat apa-apa dari dunia ini. Bahkan dia ditolak oleh dunia ini. Bahkan kalau bisa Rasul Paulus pun mau dimatikan. Sampai detik ini Rasul Paulus itu menjadi masalah bagi mereka. Sampai detik ini kalau dia katakan ini gara-gara Rasul Paulus, sampai sekarang Rasul Paulus itu disalahkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di mana Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa menyampaikan firman-Nya. Rasul Paulus menyampaikan dan bersaksi bahwa kekuatan yang ada pada dirinya itu adalah karena Allah Bapa, Anak
Kudus dalam hidupnya, Allah ada dalam hidupnya, Roh Kudus ada dalam hidupnya. Karena ada di dalamnya, maka kekuatan itu melimpah. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sangat luar biasa kalau kita di dalam Tuhan. Dunia boleh mempunyai masalah-masalah yang dilimpahkan kepada kita, tetapi kekuatan itu melimpah pada hidup kita. Manifestasi dari Roh Kudus itu memberikan kekuatan, membuat kekuatan. Dia adalah kekuatan, Allah itu adalah kekuatan yang menanggung beban dunia ini. Kekuatan yang menanggung beban dunia ini. Bukan kita yang menanggung, tapi Allah sendiri yang menanggung. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kalau kita bersama dengan Allah, kalau kita terus bersama dengan Tuhan, maka Allah yang menanggung hidup kita. Itu manifestasi bahwa Allah yang mengerjakan semua dalam hidup kita. Semua orang percaya ada dalam tujuan Allah, karena setiap kepunyaan Allah adalah gereja, bait Roh Kudus. Kita ini adalah gereja, kita ini adalah bait Roh Kudus. Maka sangat lucu kalau ada yang mengatakan, ya, bait atau gedung tempat ibadah itu kudus, nah, gitu ya. Orang yang masuk itu orang kudus. Kemudian, ya, corona tidak akan menghinggapi orang kudus. Salah, ya, salah itu. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sampai detik ini corona itu belum hilang. Sampai detik ini corona itu masih ada. Kalau Kota Malang diberi status new normal, itu karena sudah tidak ada pertambahan lagi. Dan itu masih memberikan kesempatan pada kita untuk hati-hati. Karena virus corona ini belum ada vaksinnya. Jadi masih menjadi momok. Ya, saya teringat dengan HIV, ya, pada waktu menyebar dan belum ada obatnya, ada banyak isu penyebaran HIV. Wah, menakutkan juga, keluar takut, kemana-mana takut, duduk pun takut, ya, sampai kemana-mana pada saat itu. Nah, sekarang corona, ya, penyebaran corona. Kita tidak tahu, di tengah jalan kita dipeluk orang, dan orang itu kemudian orang itu kena virus corona. Kita tidak tahu. Kemudian kita sendiri kena, masuk rumah, semua kena. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas, manifestasi Roh Kudus itu yang akan menjadi penolong bagi kita. Manifestasi Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Di saat hikmat Tuhan ada pada kita, dengarkan itu. Pada saat Roh Kudus berbicara bagi kita, dengarkan itu. Dan dialah kekuatan yang melimpah-limpah dalam hidup kita. Dialah Allah yang menjadi kekuatan kita, walaupun kita saat ini hidup di tengah-tengah wabah virus corona. Tapi biarkan kekuatan yang melimpah-limpah itu dari Allah, maka hidup kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Dekatlah kepada Tuhan, jangan dihindari Tuhan. Dekatlah kepada Tuhan, terus dekat sama Tuhan, dengar firman Tuhan, supaya kita ini dikuatkan iman kita, supaya iman kita dibangun oleh Tuhan. Kalau iman kita dibangun oleh Tuhan, maka kita akan berani menghadapi hidup dengan manifestasi Roh Kudus dalam kehidupan kita.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau bahwa Engkau sudah ciptakan kami sebagai manusia. Terlebih Engkau telah panggil, Engkau telah pilih kami menjadi umat-Mu. Dan Tuhan, terima kasih Engkau sudah tebus dan Engkau tinggal dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, di mana Engkau tinggal pada hidup kami dengan manifestasi-manifestasi yang luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Engkau menjadi Parakletos dalam hidup kami. Engkau roh kebenaran dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan-kekuatan yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di hadapan Engkau. Kami bersyukur. Ya Tuhan, kembali kami serahkan jemaat-Mu, anak-anak-Mu ke dalam kuasa pimpinan Tuhan, ke dalam pertolongan Tuhan. Lindungi dan berkati dalam hidupnya Bapa. Engkau bentengi dengan malaikat kudus-Mu Tuhan, dimanapun dia berada, jagai Tuhan. Bapa, kalau sampai detik ini virus corona belum selesai Tuhan, virus corona masih mewabah dunia Tuhan. Bapa, khususnya Indonesia, kami serahkan ke dalam kuasa-Mu, ke dalam pimpinan-Mu. Engkau Allah yang izinkan ini terjadi untuk menguji iman manusia. Ya Tuhan, sekiranya umat-Mu orang percaya menjadi saksi di tengah wabah virus corona ini. Kami serahkan presiden kami. Tuhan berkati, lindungi dan jagai Bapa. Berikan dia hikmat. Engkau sendiri Tuhan menjagai di tengah-tengah tuduhan-tuduhan, di tengah-tengah cara-cara orang untuk menggulingkan. Tuhan jagai presiden kami. Berikan hikmat. Berkati para pembantunya. Berkati orang-orang terdekatnya, berkati Tuhan. Orang-orang yang menjadi pimpinan-pimpinan pemerintahan daerah, berkati semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sudah menolong Indonesia secara khusus. Di berbagai daerah yang sudah menghadapi new normal. Tuhan terima kasih. Kami serahkan hanya ke dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Amin.